Hari yang Hafsah tunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi yang cerah, senyuman di bibirnya pun menghiasi wajahnya. Hari ini adalah hari di mana, tepatnya hari Senin, Atsril dan Hazril berusia 5 tahun. Beberapa menit lagi Atsril, Hazril, dan ibu mertuanya akan datang. Hafsah dengan pakaian gamis berwarna biru dengan kerudung putih menggigit bibirnya sambil berjalan ke sana kemari, tak sabar menunggu kedatangan mereka bertiga. Anak-anak dari panti asuhan serta pengurusnya sudah datang dan berkumpul di kursi yang sudah disiapkan di dekat kolam renang. Tempat yang sempurna menjadi acara syukuran untuk bertambah usia Atsril dan Hazril berada di dekat kolam renang. Hafsah yang memilih tempat ini. Kenapa harus kolam renang? Karena hanya tempat ini yang cocok. Tempatnya luas, pemandangannya indah, dan anak-anak panti terlihat bahagia melihat kolam renang. Setelah acara syukuran selesai, nanti mereka boleh berenang di sana. Tenang saja, Arkana tidak akan marah karena ia masih mengingat dirinya boleh melakukan hal apapun di rumah ini. Mengenai Arkana, suaminya itu sejak kemarin sampai sekarang belum pulang dan tidak ada kabar apapun baik dari Farhan maupun para pembantunya. Sepertinya di perusahaan tengah ada masalah. Jika Hafsah melihat berita, mungkin dia akan terkejut karena perusahaan Ravindra Group tengah diliputi oleh media sekarang ini. Tin tin tin. Suara klakson dari mobil terdengar membuat kedua mata Hafsah berbinar. Sepertinya Ril, dan Ibu Putri sudah datang, ucap Hafsah. Segera Hafsah berjalan keluar setelah berpamitan terlebih dahulu pada pengurus panti yang sejak tadi menunggu acara syukuran bertambahnya usia kedua anaknya ini. Bunda! Teriak Hazril. Atsril pun ikut berteriak tanpa suara. Segera keduanya memeluk bunda mereka dengan erat. Lil kangen banget sama bunda, padahal Lil hanya sehari aja nginap di rumah oma, kata Hazril. Hafsah tersenyum sebagai jawaban sambil mengelus punggung kedua anak Arkana yang sudah ia anggap anaknya sendiri. Hafsah tahu posisinya adalah sebagai ibu tiri mereka, tapi apa salahnya ia menganggap mereka anaknya sendiri. Ia begitu menyayangi mereka berdua. Entahlah, ia bingung dengan perasaannya ini. Pertama kalinya dirinya merasakan sesayang ini pada anak kecil, padahal sebelumnya ia hanya menyukai anak kecil saja, tapi setelah mengurus anak Arkana, ia seperti memiliki ikatan dengan mereka berdua. Masya Allah, anak bunda cantik dan tampan, kagum Hafsah mencubit hidung mungil kedua anaknya satu persatu. Mereka berdua hanya terkekeh geli. Atsril memang sangat tampan dan terlihat rapi hari ini karena memakai kemeja putih dengan jas hitam serta celana senada. Jangan lupakan rambut keritingnya yang bergelombang membuatnya begitu sangat menggemaskan dan tampan. Sedangkan Hazril, hari ini dia memakai dress pink, warna kesukaannya, dengan rambut diikat dua ke atas, tak lupa bando pink yang menghiasi kepalanya. Hazril benar-benar seperti prinses, dia begitu cantik dan imut. Orang-orang sepertinya akan menarik pipi cubinya saking gemasnya. Hafsah menatap Atsril saat anak laki-laki ini terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak membawa notebook di lehernya seperti biasa. Coba katakan pada bunda apa yang mau kamu katakan, menggunakan jari-jari tanganmu ini, kata Hafsah. Dengan ragu, Atsril menggerakkan jari-jarinya. Dia sedang berbicara melalui bahasa isyarat. Tenang saja, Hafsah semalaman belajar bahasa isyarat dan akhirnya dia bisa dengan sempurna mengetahui bahasa isyarat orang-orang dengan istimewa seperti Atsril. Bunda sebenarnya tengah merencanakan apa? Sejak kemarin saat bunda menyuruh oma membawa dan Ril untuk menginap, bunda pasti merencanakan sesuatu, kan? Sejak malam, gak bisa tidur karena takut bunda pergi. Karena itulah nginap di rumah, atau ayah memarahi bunda lagi karena itulah menyuruh kami berdua pergi menginap di rumah oma. Tanya Atsril melalui bahasa isyarat. Hafsah mengacak rambut keriting Atsril dengan gemas lalu menjawab, bunda sedang menyiapkan hadiah untuk kalian, karena itulah bunda menyuruh oma untuk membawa kalian pergi dan menyimpan di rumah oma untuk semalam.
Hadiah apa yang Bunda siapkan? Seru Hazril bersemangat, begitupun dengan Azril. Saking semangatnya, mereka berjingkrak-jingkrak. Mereka begitu menggemaskan. Ada deh, coba kalian tutup mata. Bunda akan menutup mata kalian dengan kain putih ini, kata Hafsah. Segera Azril dan Hazril menutupkan kedua mata mereka. Sepertinya kedua anaknya ini tidak tahu jika hari ini adalah hari ulang tahun mereka berdua. Ibu mertua bisa bantu saya mengikat kain ini di kedua mata Ril? Tanya Hafsah. Putri yang sejak tadi hanya diam mendengarkan dan sesekali tersenyum melihat interaksi ibu dan anak mengangguk dan mengambil kain putih dari tangan menantunya. Hafsah, panggil Putri. Iya, ibu mertua. Jawab Hafsah. Cek. Kamu ini, sudah Bunda bilang pagi Bunda, jangan ibu mertua, kata Putri. Hafsah tersenyum. Ia sebenarnya masih canggung karena di hadapannya ini adalah ibu kandung Arkana. Wajar saja canggung karena mereka hanya bertemu hitungan jari saja. Baik, Bunda, ucap Hafsah. Putri terkekeh, sepertinya menantunya ini sangat canggung padanya. Kamu ingat saat pertama kali kita bertemu? Tanya Putri. Ingat, Bunda. Saat itu Mas Arkana mengajak saya ke restoran mahal, dan di restoran itu pertama kalinya kita bertemu, jawab Hafsah. Kamu tahu alasan saya merestui kalian berdua? Tanya Putri. Yang Hafsah lihat, karena saat itu ia memberikan hadiah dari Arkana untuk diberikan pada ibu mertuanya. Ia memberikan hadiah parfum mahal yang hanya satu dijual pada ibu mertuanya. Karena parfum itu, ibu mertuanya ini merestui mereka. Seakan tahu apa yang tengah dipikirkan menantunya, Putri tertawa dengan anggun. Memang itu alasannya, saya tergoda dengan parfum mahal yang hanya ada satu di negara ini, tapi alasan utama saya merestui kamu adalah karena kata Putri. Karena saya mirip dengan istri pertama Mas Arkana, kan? Potong Hafsah. Seakan tersadar ia memotong perkataan ibu mertuanya, ia segera meminta maaf. Bukan itu alasannya. Saya merestui kamu dengan anak pertama saya karena karakter kamu, Hafsah. Saya sangat menyukai karaktermu yang pemberani. Semua orang sangat ketakutan dan segan pada Arkana, sekalipun itu Hanum sendiri dulunya, tapi saat saya mengetahui karaktermu yang tak takut pada anak saya merestui kalian. Kamu juga tahu, tidak ada seorang pun yang tahan dengan temperamennya yang buruk, tapi kamu berbeda. Kamu pasti heran mengapa saya mengetahui siapa kamu, kan? Jauh sebelum pertemuan pertama kita di restoran waktu itu, Hazril dan Azril pernah mengatakan jika Bunda mereka sudah kembali. Dari sana, saya mencari identitas kamu, semuanya, jelas Putri. Bunda, kapan hadiahnya bisa lihat? Teriak Hazril penuh kekesalan. Obrolan mereka terhenti. Putri dan Hafsah saling pandang lalu terkekeh. Mereka lupa akan keberadaan Azril dan Hazril yang sekarang kedua mata mereka sudah tertutup. Aduh, maafkan Bunda, sayang. Ayo, Bunda bantu tuntun kalian masuk ke dalam, kata Hafsah. Perusahaan Ravindra Group saat ini tengah disorot media akibat kedatangan seorang artis yang kemarin sempat menghebohkan jagat maya. Ia akan mengungkapkan jika artis yang sudah lama istirahat di New York itu kembali ke Indonesia karena alasan presidir dari perusahaan Ravindra Group. Tidak hanya para reporter dan wartawan saja yang datang ke perusahaan ini, para penggemar Fiona Veronica saat ini juga datang ke perusahaan Ravindra Group, seakan ingin melihat langsung wanita berhati malaikat yang selalu mereka kagumi memasuki perusahaan raksasa yang sampai saat ini menjadi perusahaan tersukses. Semua orang mundur saat para penjaga mulai bergerak karena objek utama yang sejak tadi berada di mobil mulai keluar. Pintu mobil berwarna putih itu terbuka. Seketika, sinar kamera di mana-mana mulai menyoroti wanita yang bernama Fiona. Kaki jenjang yang memakai high heels tinggi itu terlihat, lalu pandangan semua orang jatuh pada wajah cantik wanita itu.
Para penggemar Fiona berteriak memanggil namanya penuh keramaian. Padahal, 5 tahun Fiona mundur dari industri hiburan, tapi para penggemarnya masih ada dan malah semakin ramai. Ini karena kebaikan Veronica yang memiliki hati malaikat sampai semua orang sangat menggemarinya. Sekarang, di posisi Arcana yang berada di lantai paling atas, ia tengah menatap para kerumunan dari atas jendela sambil duduk dan meminum kopi. Orang yang melihatnya dari jauh pun pasti akan mengira Arcana terlihat santai melihat situasi ini, tapi coba lihat tangan kanannya yang memegang cangkir terkepal hingga kopi panasnya bergoyang dan mengenai tangannya. Arcana tidak bereaksi sedikit pun. Tatapannya masih dingin menatap ke bawah kerumunan tersebut, namun tatapannya hanya menatap satu objek saja, yaitu Fiona Veronica yang membuat namanya kembali dibicarakan oleh orang-orang. Tuan Arcana, sepertinya sebentar lagi wanita itu akan datang ke ruangan Anda, instruksi Farhan. Arcana seketika membalikkan badannya menatap sekretaris sekaligus ajudannya ini. Wanita itu, itulah yang terlintas di otak Arcana mendengar perkataan Farhan. Ia sangat tahu siapa wanita yang ajudannya ini maksud. Wanita yang sama yang membuatnya harus mengurung diri di kantor sampai sekarang ini dan tidak bisa keluar, padahal ia merindukan rumahnya. Fiona Veronica, gumamnya. Bertepatan saat itu, seorang wanita berpakaian seksi dan belahan dada terlihat membuka pintu kantornya dengan kasar. Sudah 5 tahun tepatnya, terakhir kali di hari ia menikah dengan Hanum, ia melihat Fiona untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Fiona pergi ke New York, dan sekarang wanita rubah ini kembali menemuinya. Farhan, bawa wanita sialan ini pergi, perintah Arcana. Dari dulu, wanita rubah ini selalu mencari masalah dengannya, dan ia sangat membencinya. Mungkin dari ratusan bahkan jutaan orang yang menggemari Fiona, Arcana salah satu orang yang sangat membenci wanita rubah ini. Percayalah, wanita ini tidak sebaik apa yang publik lihat. Arcana sendiri sudah melihat topeng aslinya. Lihatlah, sekarang Fiona baru kemarin datang ke Indonesia sudah membuat hidupnya hancur. Ia tidak bisa pergi dengan mudah dari perusahaannya karena wanita ini. Arcana memang sedang banyak kerjaan. Dia lembur malam sampai ketiduran di kantornya, dan saat pagi tiba, tiba-tiba saja kantornya sudah dikerubungi oleh orang-orang, terutama para reporter, wartawan, dan penggemar dari wanita rubah ini. Arcana bisa saja menerobos kerumunan di bawah sana, tapi ia takut. Ketakutan terbesarnya dihadapi dengan situasi seperti ini. Arcana tidak suka saat kerumunan berdesak-desakan dengannya, apalagi saat kamera menyoroti wajahnya. Apakah ini sambutan darimu setelah kita lama tak jumpa, Mas? Tanya Fiona dengan mudahnya menepis tangan kekar Farhan yang sempat menahan pundaknya. Apakah kamu tidak merindukan sahabat kecilmu ini? Tanya Fiona lagi. Arcana tersenyum sinis. Dia bahkan lupa pernah mengenal sampai menjadikan Fiona sahabatnya. Ia lebih baik mengabaikan keberadaan Fiona karena yang lebih penting sekarang ini, ponselnya sudah terisi penuh, dan ia harus menelepon istrinya, Hafsah. Melihat kesempatan Arcana yang sibuk dengan ponselnya, Fiona tersenyum licik dan akhirnya dengan berani duduk di paha Arcana. Tangannya dengan nakal mengelus rahang kokoh pria yang selama ini begitu ia rindukan dengan penuh sensual. Lepas, desis Arcana berusaha bersabar. Namun bukannya berhenti, Fiona malah mendekatkan bibirnya dengan bibir Arcana, mereka hampir berciuman jika saja Arcana tidak mendorong tubuhnya ke lantai. "Buk! Wanita sialan, saya bilang pergi!" teriak Arcana. "Kepribadianmu tidak pernah berubah, Mas," ucap Fiona dengan santai berdiri. "Aku makin mencintaimu," tambah Fiona. "Wanita jalang." Hina Arcana sambil berdiri dari tempat duduknya, berniat akan pergi. Namun tangannya ditahan oleh Fiona hingga Arcana harus membalikkan badannya. Bukannya marah, Fiona malah tertawa dengan anggun. Kedua tangannya dilipatkan ke atas dada,
lalu mendorong tubuh besar Arkana hingga sang empu terpojok karena di belakangnya ada meja yang menghalanginya saat ini. Farhan, cepat bawa wanita ini pergi dari hadapan saya. Teriak Arkana, murka. Ia ingin sekali kembali mendorong wanita ini sampai terluka hingga tidak bisa berdiri lagi, tapi ia tidak bisa. Perusahaannya akan tercoreng buruk jika Fiona pergi dengan keadaan terluka dari sini. Sial. Wanita ini sepertinya sejak awal sudah tahu jika dirinya tidak bisa berbuat apapun jika dia datang ke perusahaannya. Karakter Fiona sebagai wanita berhati malaikat masih tersematkan di hati orang-orang. Orang-orang pastinya akan marah jika wanita ini terluka, apalagi dia terluka gara-gara datang menemuinya. Arkana bukan takut pada Fiona, dia hanya takut rekan kerja yang sudah bekerja sama memutuskan kerja sama dengannya. Percayalah, hampir semua rekan kerjanya berada di pihak Fiona. Kenapa ia tahu? Wanita rubah ini sangat licik, pasti akan menggunakan cara seperti itu jika ia benar-benar melukainya. Karena itulah, Arkana sangat waspada pada wanita rubah ini. Di dunia ini, apa yang Fiona inginkan akan dengan mudah didapatkan. Tapi hanya satu yang Fiona tidak dapatkan, yaitu seorang Arkana. Baiklah, sepertinya kamu marah padaku pagi ini. Oke, aku akan pergi sekarang, kata Fiona. Pergilah sekarang, dengan begitu para penggemarmu akan pergi. Teriak batin Arkana. Ya, aku akan pergi, Mas, ucap Fiona. Rahang Arkana mengeras. Lagi-lagi Fiona memanggilnya dengan sebutan itu. Ia sangat tidak menyukainya. Lihat saja, jika ia bertemu dengan wanita rubah ini lagi, ia pastikan tidak akan diam, hanya saja nantinya ia harus bertemu tanpa diketahui oleh publik. Tapi sebelum pergi, aku ingin kamu memberikan kiss di bibirku. Sudah sangat lama aku tidak pernah merasakan ciuman liarmu. Dan lagi pula, pasti Mas kangen akan sentuhan dari wanita, kan? Hanum sudah pergi meninggalkan kamu, bukankah sekarang aku bisa memiliki kamu sepenuhnya? Akan sangat menguntungkan jika kita bersama. Lagi pula, selama ini Mas begitu tersiksa dengan wanita jalang itu, kan? Syukurlah dia mati karena selama ini dia hanya menginginkan harta kekayaanmu saja, Mas, kata Fiona dengan nada menggoda. Brak. Arkana memukul meja di depannya. Tangan kekarnya terlihat mencuat, sudah jelas dia tengah marah saat ini akan perkataan Fiona. Arkana mencengkeram pipi Fiona hingga wanita ini mendonggak ke atas. Fiona, apakah kamu lupa dulu saya pernah membunuh seorang pria yang menjadi karyawan saya karena dia telah membuat saya marah? Saat itu kamu berada di tempat kejadian dan menyaksikan saya membunuhnya, kan? Tanya Arkana. Kedua mata Fiona bergetar. Saat ini, dia bereaksi ketakutan. Mana mungkin dia melupakan kejadian mengerikan itu di mana Arkana dengan sadisnya membunuh seorang karyawan sendiri. Arkana tidak dipenjara karena dengan uang, semuanya dengan mudah terselesaikan, dan pihak dari keluarga korban sudah ia berikan banyak uang sebagai permintaan maaf. Kamu tak lupakan alasan lain selain pria yang saya bunuh telah mengkhianati perusahaan. Kenapa diam? Hah? Baik, saya katakan sekarang jika kamu lupa, kata Arkana. Arkana semakin mencengkeram rahang Fiona hingga sang empu terus meringis kesakitan. Tenang saja, Arkana tidak akan memberikan luka yang bisa terlihat oleh semua orang. Pria itu menghina istri saya, dan kamu dengan beraninya menghina istri saya, cari mati hah? Teriak Arkana. Buk. Arkana menghempaskan tubuh Fiona hingga dia terjatuh tepat di kaki Farhan yang sejak tadi menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke depan. Farhan, bawa wanita rendahan ini pergi sekarang. Jika dia berani masuk ke kantor saya lagi, kamu akan saya pecat. Perintah Arkana. Baik, Tuan. Jawab Farhan. Farhan segera menarik tangan Fiona pergi dari kantor tuannya ini, sampai mereka berdua menghilang dari pandangan Arkana. Arkana menggulungkan pergelangan tangannya seatas siku, lalu menghempaskan tubuhnya ke kursi.
Helaan napas dia keluarkan berkali-kali untuk menenangkan emosinya ini. Setelah dirasa lebih tenang, ia segera berdiri dan melihat dari jendela. Ternyata kerumunan mulai pergi dari perusahaannya. Arcana melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 8 pagi. Ia harus pulang ke rumah dan mandi, setelah itu mengistirahatkan tubuhnya karena tugas kantornya sudah selesai ia kerjakan. Ternyata sekarang 1 Maret, gumamnya saat tersadar ia tak sengaja melihat kalender. Saya tidak suka hari ini tiba karena tanggal 1 Maret adalah hari di mana kematian Hanum, lanjutnya. Dan hari ini juga usia kedua anaknya bertambah 1 tahun. Arcana benci akan acara ulang tahun karena kelahiran mereka berdua yang telah membuat istri tercintainya mati. Buat apa merayakannya? Inilah alasan Arcana tidak pernah merayakan hari ulang tahun kedua anaknya karena kelahiran mereka telah membuat istri tercintainya pergi untuk selama-lamanya. Bagaimana reaksi Arcana saat mengetahui jika ternyata tanpa persetujuan darinya, Hafsah merayakan ulang tahun Azril dan Hazril? Sepertinya Hafsah hari ini akan membuat seorang Arcana murka kembali setelah beberapa hari ini mereka saling terbuka satu sama lain. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.